ayat, ayat 295 kali dalam Quran. Ini namanya jamak taksir, jamak yang tidak bisa dipahami? Saya teruskan. Ini 380 ini kisaran artinya dalam Quran tidak seluruhnya berkaitan dengan ayat Quran. Ya. Kan kita ayat, kita kalau sudah disebut ayat pasti orientasinya ke Saya contohkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ayat. Apa arti ayat di sana? Bukan ayat Quran itu. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan ayat-ayat itu ada dalam diri kalian. Apakah kalian melihat? Jadi kalau begitu makna ayat itu banyak. Kita urai. Apa saja maknanya? Mukjizat. Itu biasanya kalau sudah dihubungkan dengan ayat Quran. Biasanya dihubungkan dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Mukjizat Nabi Musa tongkat, mukjizat Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar api, mukjizat Nabi Musa yang membelah lautan. Itu ayat. Itu dikatakan mukjizat. Yang pertama. Yang kedua, alamah. Alamah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Alamat. Itu bahasa Arab asalnya. Alamah. Jadi bahasa Indonesia jadi alamat. Oke? Ada satu kesalahan memang di dalam bahasa kita, tapi yang namanya bahasa ya begitu. Sebenarnya huruf tamarbuto ini nggak boleh dibaca ta. Kalau dia berhenti harus dibaca ha. Alamah nggak boleh, alamat salah bacanya. Tapi kita udah pakai itu, mau dibilang apa coba? Dibaca apa? Jadi kita apa? Jumat. Ini kan tamarbuto. Tamarbuto kalau dibaca berhenti jadi ha. Bukan Jumat, Jum'ah. Ini sholat. Kalau kita nyebutnya sholat. Coba kalau ada orang komat hayya 'ala sholat, hayya 'ala sholah. Oke, itu kekeliruan. Ya. Jadi alamah, apa yang disebutkan alamah itu? Tanda kan? Alamah tanda. Yang kedua, yang ketiga ibrah. Apa ibrah? Pelajaran. Jadi bahasa Indonesia juga ibarat. Ibrah jadi ibarat. Ya. Karena kita memang nggak punya bahasa, akhirnya ngambil bahasa orang, diubah-ubah dikit. Ibrah. Yang ketiga. Yang keempat, dalil. Dalil itu apa artinya? Apa arti dalil?
Dalla yadullu ad-dalil, petunjuk. Petunjuk. Ya. Dalla yadullu dalil. Dalla itu artinya dalil, kata bendanya, itu artinya petunjuk kepada sesuatu. Tuh. Mukjizah, alamah, ibrah, dalil. 5. Burhan. Burhan, apa arti burhan? Bukti. Bukti. Burhan artinya bukti. Oke. 5 kita ambil. Kita bungkus dulu. Sebelum kita lanjut ini kita bungkus dulu. Tadi kata ayat dari tunggal sampai ke jamak jumlahnya 380 kali. 380 kali. 84 untuk tunggal, 1 kali dalam bentuk musanna, 295 kali dalam bentuk jamak. Jamak ayat. Kalau tunggal ya. Nah, kalau ini kita seret ke ilmu baca, salah bacanya, salah itu dia. Ini kalau dibawa lagi ke ilmu baca, salah baca, salah arti. Sampai situ paham? Nah, 380 kali tadi kata-kata ayat itu berkaitan dengan berbagai macam arti. Ada alamah, ada mukjizah, ada dalil, ada burhan, ya, ada ibrah. Nah, tinggal kita sesuaikan nanti kalau ketemu ini kira-kira lebih enaknya diartikan apa, ya. Dan biasanya kalau yang diartikan ini, kalau seperti ini, karena ada kata kitab. Faham? 2. Ini tadi namanya jamak kan? Jamak apa? Apa kesimpulan kita kalau disebut jamak taksir itu? Jamak taksir itu jamak yang tidak atau bahasa kitanya lagi, jamak yang nggak ada pola, nggak ada rumusnya. Berarti ada jamak yang ada rumus, yang ada pola. Kafirun, fasiqun, salihun, khosirun, khosirin, itu ada rumus. Kalau ini nggak ada. Namanya jamak taksir. Setiap jamak taksir, setiap jamak taksir dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada sampai di situ paham? Untuk apa saya sebut ini? Untuk jelasin ini. Mengapa di sini pakai tilka Pak Ustadz? Mengapa Al-Baqarah zalikal kitabu zalika? Kok di sini Terjawab ini karena kita tahu ini. Ini tadi jamak taksir. Jamak taksir, setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Oke. Lanjut ini. Tilka. Artinya apa? Itu. Ada lagi yang artinya itu? Kan kajiannya akan sampai ke situ. Yuk,
pinter bahasa Arab. Jam 9 nanti pulang, ibu ini udah mantep banget. Udah gacor lah pokoknya ini, oke? Ya ibarat burung itu udah gacor pokoknya. Nanti pulang dari sini jam 9 sudah paham banget. Siap nggak? Yuk buat janji. Dimanapun bertemu satu aja dulu, zalika sama tilka, oke? Artinya ibu sudah tahu semua ini. Artinya sudah tahu semua. Tapi apa yang bisa kita ambil dari yang kita tahu itu jadi penting. Bukan soal tahu. Oh ini zalika itu, ini tilka itu. Itu mah gampang. Apa yang bisa kita pahami? Itu dia kata kunci. Zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Oke. Zalika itu kata tunjuk jauh kan? Kata tunjuk jauh. Ada pelajaran tersendiri nanti. Mudah-mudahan saya sempat bahas di sini. Mengapa di sini pakai tilka? Karena di sini ayat. Mengapa ayat dipakai tilka? Karena ayat ini jamak taksir. Setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Saya contohkan lagi. Juz 3. Ibu, kalau ibu bapak semua, kalau sudah terjawab ini, jawaban ini bapak tinggal pindahkan saja ke sini. Jawabannya sama. Saya ulang jawaban ini ya. Ibu nanti bisa jawab ini. Ini satu contoh, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Tilka artinya itu, ini kata tunjuk jauh untuk perempuan. Mengapa pakai tilka? Karena sesudahnya ayat itu jamak taksir. Setiap jamak taksir dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Sambil situ paham? Yuk coba jawaban itu pindahin ke sini. Mengapa di sini pakai tilka? Karena ada walaupun misalnya ibu belum tahu ar-rusul ini apa, apakah ini jamak taksir atau karena memang menunjukkan kepada perempuan, tapi yang jelas kesimpulannya adalah ar-rusul ini dikelompokkan kepada Dari mana tahu? Kata tunjuknya tilka. Tinggal. Nah, kenapa saya ambil contoh ini? Karena ini kasusnya sama. Ini jamak taksir, ini juga jamak taksir. Maaf, kayak ini bolak-balik. Halo, assalamualaikum. Lagi ngajo. Jam 9. Gimana? Papa di rumah Rudi, memang di rumah Rudi. Dia memang di rumah Rudi ya. Oke, ya. Yuk. Maaf, anak saya di Pekanbaru mau pulang ke kampung, ke Rengat, nggak berani naik travel sendiri. Saya minta tolong ponakan jemput. Jadi makanya tadi dibolak-balik saya nggak tenang, ya. Ini, alhamdulillah. Baik. Jadi ini jawabannya ke sini. Oke, jawabannya ke sini. Walaupun misalnya ibu belum tahu ini jamak taksir, tapi yang jelas bahwa ini dikelompokkan kepada perempuan. Itu dulu kesimpulannya. Tahu dari mana? Kata tunjuknya Berarti kalau zalika apa? Lakilah. Sekarang saya tanya, kitab ini dikelompokkan kepada laki atau perempuan?
Tahu dari mana? Udah 100. Sampai berantem pun kita mempertahankan itu, menang kita di pengadilan itu. Iya, itu dia kata kuncinya. Ini yang saya maksud, artinya ini harus menjadi keyakinan, nggak boleh ragu dibantah orang. Alkitab itu laki-laki. Tahu dari mana? Al-Baqarah, zalikal kitabu. Kalau dia perempuan pasti di sini dapat ilmu dari baca. Ilmu apa? Ilmu bahasa. Faham? Tilka ayat, terjawab. Ayat-ayat itu, tilka ayat itu. Oke, sekarang yang kedua, cara menterjemah. Ini udah siap semua, udah bungkus? Udah dirapiin? Udah. Sekarang kita tambah yang baru. Kan kalau ibu belanja kan, cabai sekilo, bungkus, atau kan? Habis cabai apa lagi? Bawang. Ya, supaya jangan bercampur aduk. Yang tadi ada dibungkus semua udah? Yuk, baru lagi. Tadi soal zalika sama tilka udah bisa? Sekarang kaifa tarjim. Apa artinya? Kaifa tarjim. Oke lah, pakai bahasa joglonya. How to translate. Itu ya. Orang yang baca Quran kayaknya lebih paham pakai bahasa Inggris daripada pakai bahasa Arab. Ya. Yuk, coba terjemahkan. Ini artinya zalikal kitabu. Coba terjemahkan artinya apa? Kitab itu. Bisa nggak itu kitab? Kan begitu saya sebut, bisa nggak itu kitab? Oh, berarti kesimpulan yang pertama belum mantap. Kalau sudah mantap dia pasti akan ngotot. Nggak bisa Pak Ustaz. Nggak bisa, itulah ilmu. Tadi berarti baru dapat wawasan. Paham? Saya sebutkan. Saya contohkan yang lain. Oke, sekarang saya langsung buat terjemahannya. Silakan dilihat dulu, buat kesimpulan sendiri. Hadza masjidun. Hadzal masjid. Ini artinya ini masjid. Kalau ini masjid ini, kok bisa beda terjemahannya? Oke. Saya tanya, ini kalimatnya udah selesai belum nih? Hadza masjidun, sudah selesai belum? Ada. Capek deh. Harapan saya jawaban sudah gitu. Belum, ya lemes kan? Oke. Hadza qalamun, udah selesai belum? Udah. Ini pena.
Oke. Kalau saya sebut hadzal qalamu, nah ini udah selesai belum? Baru. Misalnya hadzal qalamu jadidun. Pena ini baru. Selesai kan sudah? Tapi kalau baru hadzal qalam, belum kelar itu ceritanya. Sama juga zalikal kitab, kitab itu udah selesai belum? Belum. Setelah selesai baru la raiba fihi, baru selesai. Kalau ini tilka ayatu, sampai di sini aja udah selesai belum? Udah, karena tidak pakai alif. Oke, coba dibayang-bayangin dulu. Karena ilmu itu kita masukkan, kemudian kita buat bayangan sampai kita paham. Ya, saya takut kalau nggak dibayangin, ibu nyatat sampai ke rumah bingung sendiri ngeliat catatannya. Ya, udah dibuat catatan sampai ke rumah baca lagi catatannya bingung sendiri. Paham? Tilka ayat. Ayat itu ayat. Sekarang saya menyebut kata tilka. Kalau itu jauh kan? Jauh. Kalau berhubungan dengan ayat, dia bukan menyebut jauh, tapi menyebut tinggi. Oke, kita main di bahasa dulu. Berarti yang ada dalam pikiran kita ketika baca ini, ayat ini tinggi. Makanya kita menggunakan bahasa tilka. Di sini juga ini zalika. Ya, tinggi. Ini menggambarkan ketinggian kitab, menggambarkan ketinggian ayat. Nah, kalau kita sudah masuk ayat itu tinggi, kita di sini. Gitu. Bagaimana yang di bawah sini bisa sampai menjadi tinggi. Tilka ayatul kitab baru sambung nih. Ayatul kitab, ayat-ayat kitab mubin, yang nyata. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini mengcounter, membantah asumsi, membantah anggapan yang sedang berkembang di masyarakat saat itu. Yang mereka mengatakan cerita mereka yang benar, sementara cerita Quran ini, cerita Nabi tidak di counter oleh Quran. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini karena ini ayatul kitab. Tadi saya belum nyampe ke sini, saya potong di sini. Saya menerjemahkan ini. Sekarang Ibu bisa lihat dari yang merah-merah gitu, Ibu bisa simpulkan apa itu? Idhofa, keren itu kalau sudah dapat. Jadi tidak boleh sampai di sini. Selesaikan dulu ayatul kitab. Ayat-ayat kitab. Idhofa menggabung dua kata benda menjadi satu arti baru. Jadi kalau begitu tadi ayat tadi ada banyak kemungkinan arti, di sini artinya cuma satu ayat ini kan? Kitab. Tilka ayatul kitabil mubin. Masuk langsung di sini kita. Tadi dengan kita menyadarkan diri kita, siapa diri kita sebut ayat itu tinggi. Dari mana kita tahu tinggi? Allah menggunakan kata tilka. Mengapa tidak pakai zalika? Karena ayat itu jamak wow, satu ayat tapi punya alasan-alasan. Kalau ini dikembangkan, bawa ke surat yang lain, keren sudah. Wajar kemudian Quran itu mengangkat
seseorang. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan angkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an. Bagaimana bisa terangkat? Satu diantaranya tadi karena keimanan, kedua karena menggalinya dengan ilmu terangkat. Yang tidak tahu jadi tahu, yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang ruwet jadi sederhana. Paham? Apabila kacau pikiranku, aku tenangkan dengan Quran. Apabila lemah semangatku, aku kuatkan dengan Quran. Semuanya nanti kembali kepada Quran. Sehingga kesimpulannya adalah Quran segala-galanya. Jadi kalau orang sahabat Quran mengatakan kaulah segala-galanya, kau itu ada dua, Allah dan Quran. Fahim? Alhamdulillah, satu ayat. Oke. Ayat kedua. Inna anzalna, saya yakin kita sudah tahu semua. Kok gitu? Karena sering kita dengar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sering kita dengar dibahas orang. Berarti selesai di situ. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkannya. Kami menurunkannya. Qur'anan Arabiyan, kira-kira kita bisa ngerti nggak? Quran turun di mana? Di Arab ya, di Arab. Quran turun pakai bahasa Jawa kira-kira. Turunnya di Arab, nyambung nggak kira-kira? Ya, gitu. Satu. Sampai di situ paham? Tuh, belum selesai jawab pertanyaannya. Quran itu kan petunjuk bagi semua manusia. Manusia ini banyak bahasanya. Di Indonesia aja banyak bahasanya. Betawi Tanah Abang aja sama Betawi Joglo beda banyak bahasanya. Gitu. La'allakum ta'qilun. Saya ingin perlihatkan di sini. Qur'anan Arabiyan, saya sederhanakan. Quran berbahasa Arab, oke? Sesungguhnya kami telah menurunkannya bacaan berbahasa
Arab, bacaan berbahasa Arab. Kita fokus ke sini. La'allakum, agar kalian taqilun. Ada ta, ada waw nun, pasti kata kerja, bentuk sedang atau yang akan datang. Subjeknya adalah kalian laki-laki. Dalam menerjemahkannya kalian titik-titik. Ada huruf ta, ada waw nun. Pulang dari sini nanti kalau sudah istirahat sebentar, coba lihat kalau nggak kondangan, pulang dari sini istirahat sebentar. Kalau yang belum masak ya. Terjadi masalah lagi gara ngaji ini, gara-gara Pak Jasdi ini istri saya nggak masak, jangan lagi. Tapi sederhana aja lah, kalau gue tinggal beli aja kan sekarang ya. Ya gitu. Sekarang beli pun kita nggak usah pakai pergi, tinggal begini. Ya, luar biasa. Kalau nggak bisa memanfaatkan kemudahan ini untuk lebih dekat kepada Allah, sementara masih juga buat alasan hal-hal yang tidak mendasar, takutnya saya, ntar alasan kita nggak diterima. Ya. Kalau di sini alasan nggak diterima masih bisa diperbaiki. Kalau di sana nanti nggak diterima gimana? Ya, tuh. Apa? Cari ini. Ada huruf ta di depannya, waw nun di belakang. Biasanya yang begini, biasanya banyaknya itu di akhir-akhir ayat. Di akhir-akhir ayat. Ya, biasanya. Walaupun ada di tengah, ada. Di awal ada, tapi biasanya kebanyakan di Quran di akhir. Apa kesimpulan kita? Pasti bentuk sedang atau yang akan datang. Pertama. Kedua, subjeknya kalian laki-laki. Ketiga, menerjemahkannya kalian titik-titik. Atau malah lagi kalian laki-laki titik-titik. Yuk buat 3 kesimpulan. Buat rumus bagus. Setiap ada ta waw nun pasti kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Subjeknya adalah kalian laki-laki. Dalam menerjemahkannya kalian titik-titik. Tashkurun. Ya. Walaupun artinya kita belum tahu, tapi rumus itu sudah dapat, rumus yang 3 tadi. Arti tinggal buka terjemahan. Fahim? 1, selesai. Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab, pertama karena turun di Arab. Kedua, tujuannya karena ini menjadi pedoman bagi semua manusia. La'allakum taqilun, agar kalian mempergunakan kata yang menyebutkan satu bahasa, yang menyebutkan satu benda dengan banyak sebutan, satu-satunya adalah bahasa Arab. Itu sebutan onta saja yang kita tahu yang di Quran ada berapa banyak onta? Ada onta yang baru beranak sekali, anaknya betina, ada sebutannya. Yang sudah beranak 3 kali, ya, dan 3 kali beranaknya itu betina semua, itu ada sebutannya. Ada nggak di bahasa kita gitu? Nyuruh orang dari berdiri suruh duduk, orang baring suruh duduk. Kalau kita bahasa kita sama aja kan? Sono beda. Bapak makan siang, makan pagi, makan malam, makan diundang orang, resepsi pernikahan, makan saji-sajian. Nama makan, bahasanya beda-beda. Kalau kita kan sampai makannya aja, tambah keterangan. Makan bareng, makan sendiri, makan enak, makan malam, makan pesta, makan tetap makan, tambah keterangan. Bahasa Arab relatif minim keterangan, karena keterangan itu include di bahasanya. Jadi kalau yang 6.000 ayat lebih ini kalau dibuatkan ke bahasa kitanya luar biasa banyak. Itu sebabnya kadang-kadang kita menerjemahkan satu kata itu
Pak Ustadz, fa'ala diartikan mengerjakan juga Pak Ustadz. Kasaba juga diartikan mengerjakan. Amila diartikan mengerjakan juga Pak Ustadz. Sona'a diartikan mengerjakan juga Pak Ustadz. Sa'a diartikan mengerjakan juga Pak Ustadz. Ya. Kok bisa Pak Ustadz? Karena bahasa kita tidak punya padanan dengan kata-kata ini. Mau tidak mau dipakailah yang mendekati. Artinya mengerjakan juga kan? Itu. Maka kita lihat akhir muncul lagi mengerjakan. Itu pada hakikatnya beda-beda menyebutkan kapan menggunakan fa'ala, kapan menggunakan amila, kapan menggunakan sona'a, kapan menggunakan kasaba. Bahkan kasaba ada dua lagi. Ada kasaba, ada iktasaba. Betul nggak? Al-Baqarah ayat terakhir. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada kasaba, ada iktasaba. Udah beda lagi itu, tambah satu huruf saja udah beda lagi artinya. Ini artinya apa nih? Wih, tahu semua, memukul. Kalau saya buat begini, kalau orangnya doribun. Ini yang memukul. Kalau ini masih kata kerja, ditambah satu alif sebelumnya, sesudah ayat pertama. Ini artinya berpukul-pukulan atau saling Dari mana tahu kata saling? Ada alif. Qatala artinya apa? Qatala. Membunuh. Qatala membunuh. Kalau qatala saling membunuh, diartikan dengan berperang. Tahu salingnya dari mana? Wow. Ini buat pulang ini banyak apa yang tidak bawa pulang? Udah banyak? Tapi jangan lupa ntar sampai di rumah dirapiin ya. Kan kalau habis belanja jangan taruh sembarangan aja, dirapiin. Masukin kulkas, cabai masuk kulkas. Ya kan? Tomat masuk kulkas. Yang perlu masuk kulkas beda lagi. Daging masuk freezer. Kan gitu? Jangan yang nggak perlu masuk kulkas dimasukin kulkas. Artinya kebanyakan namanya jiro. Tuh. Apa? Ya, itu kalau orang sono, orang kunciran. Kalau di Joglo enggak. Saya sebut tadi di kunciran ya, kunciran permai. Ya, baik sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya Qur'anan Arabian, Quran berbahasa Arab atau bacaan berbahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum taqilun, agar kalian mempergunakan akal. Kalau dapat 2 ayat hari ini berarti tinggal 109 ayat lagi. Ya kan? Tinggal 109 ayat lagi. Kan sudah 2 dapat. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahu akbar. Boleh nggak? Boleh. Ya, alhamdulillah dapat Sholat dengan surat baru. Biasanya jauh lebih khusyuk dibandingkan bacaan yang sudah dibaca puluhan tahun. Setuju? Jadi kalau begitu bagaimana caranya Pak Ustadz supaya sholat khusyuk? Tambahin ayatnya.
diganti-ganti ayatnya. Ini ayatnya itu lagi ayat gacoan namanya, ayat gacoan. Qul ya kulhu. Sekali-kali inna a'tayna tabat idza ja. Ya, bagaimana caranya supaya salat khusyuk? Baca ayat-ayat baru. Baca ayat-ayat baru berarti tambah hafalan. Kalau sudah hafal, tambah pemahaman. Mudah-mudahan dua ayat ini kita hafal, mudah-mudahan dua ayat ini kita faham, dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat memahami surat Yusuf, kemudian untuk kita jadikan bumper kehidupan kita. Ya, sehingga nanti insya Allah kita dianugerahi oleh Allah dua tadi kekuatan, sabaru istaqomu. Sabar dan istiqomah. Ya, insya Allah dua alat inilah yang mengantarkan kita menjadi insan kamil, mengantarkan kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Ahad depan insyaallah. Ya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya.